Businessman Opinion. Mitra bisnis, euforia yang sempat membludak pekan-pekan lalu agar timnas sepak bola Indonesia bisa berlaga di Olimpiade sirna sudah. Meski demikian, Indonesia berhasil masuk semifinal Piala AFC melebihi target. Apa pencapaian skuad Garuda ini sudah cukup mengesankan? Bagaimana kualitas permainan pasukan asuhan Sinteyong ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Ya kan, kita akan bertahap Pak ya. Iya. Bertahap, istilahnya ini tahun ini, periode ini mungkin sampai di sini ya itu juga udah melebihi target kan. Ya mudah-mudahan besok nanti bisa jadi juara Asianya kan gitu Pak. Artinya hidup itu nggak bisa semudah memberikan telapak tangan Pak. Oke, betul Pak. Pak Benny juga kan nggak langsung tua, muda dulu. Bener Pak, bener. Disuapin kan sama orang tua. Kalau ya istilahnya kita bertahap. Sebagai warga negara yang baik ya Pak, sebagai warga yang baik kita berdoa saja, berharap yang lebih baik lagi kan. Nah gitu aja Pak. Saya memberikan apresiasi. Tadi ada beberapa yang kurang setuju saya dengan pendapat sebelumnya. Oke. Bahwa kita apes terus enggak. Kita sudah naik tingkat. Jadi di dalam dunia sepak bola itu tingkatan teratas dunia internasional. Dalam Olimpiade, World Cup segala macam itu piala dunia. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap Asia. Terus tahap yang paling bawahnya ASEAN. Iya. Dengan prestasi kita kemarin, itu paling enggak ASEAN yang terdiri dari 11 negara itu, mereka akan tidak berani memandang sebelah mata kepada Indonesia. Oke. Jadi kelasnya kita sudah naik. ASEAN saja, ya bayangin saja Asia itu salah satu superiornya adalah Korea, Jepang. Korea sudah sempat kita kalahin walaupun melalui adu penalti, dan itu tidak mudah. 11-10 tidak mudah itu. Kemudian Australia dikalahin, Jordania dikalahin, itu kan luar biasa prestasinya itu. Jadi untuk negara ASEAN aja mereka pikir-pikir melihat Indonesia, wih luar biasa ini kan. Apalagi Jordania itu skornya 4-1. Waduh, kan seperti Australia orang masih belum terlalu surprise gitu ya, 1-0. Tapi dengan Jordania 4-1, wah ini semua mata jadi melirik ini, luar biasa Indonesia ini. Jadi baik tim Garuda U23 maupun Sintayong layak dapat bintang menurut penilaian saya. Jadi bayangin aja U23 itu sih waktu pertandingan dengan siapa tuh Uzbekistan kalau nggak salah yang terakhir, itu kan si Komang Teguh kebetulan merayakan ulang tahun ke-22. Jadi umurnya itu di bawah 23 tahun. Mereka masih lumayan panjang punya waktu untuk berprestasi lagi. Semoga Sintayong, apalagi Sintayong sudah mendapat perpanjangan kontrak. Mudah-mudahan nanti mampu lanjut naik level lagi, tingkat Asia kita cukup dianggap gitu. Dengan Korea, dengan Jepang, dengan Timur Tengah itu kita mampu selevel lah dengan mereka. Jadi ASEAN nanti sudah selamat tinggal ASEAN gitu. ASEAN itu kan Thailand, Vietnam, sama Malaysia aja dulu yang kalah. Sekarang mereka mikir gitu, ini gak main-main ini Indonesia ini, masih muda-muda ini. Jadi surprise dan Anda semua layak dapat bintang. Garuda 23 dan Sintayong. Terima kasih. Ketika kita lihat kegagalan ya untuk masuk ke Olimpiade gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah daripada kita ngomong korupsi nggak ada hasilnya, tapi kalau bola mungkin kali ini lebih kita fokus lagi nih nanti yang ketemu Irak sama Vietnam buat di World Cup ya. Ya
ada beberapa garis bawah yang saya ingin ini ya, Pak Beni ya, dari Euforia U23 ya. Iya. Ya, yang saya lihat tuh itu ditunggangi pejabat tuh ya. Jadi ketika udah mulai menang dari Korea itu waduh, euforianya luar biasa sampai nonton bareng di berbagai kantor. Itu sesuatu kantor-kantor pemerintah kayak di alun-alun gitu kan. Itu menunjukkan memang masyarakat kita itu suka bola dan menantikan prestasi sepak bola yang makin baik gitu. Iya. Nah itu cuma kadang-kadang nih ya banyak yang dijadiin panggung buat ini lah pejabat-pejabat, padahal sehari-harinya juga nggak ngurusin bola gitu. Ini Pak Erick Thohir ya, ini dia memang sepertinya orang yang tepat sepertinya ya buat saat ini gitu loh. Oke. Jadi program yang dia geber itu dalam jangka pendek dengan cara ini supaya naik dulu, tapi saya yakin pemikiran Pak Erick tuh perlu satu pembinaan jangka panjang yang lebih berkeseluruhan gitu loh. Berkesinambungan. Jadi yang ini ya kita istilahnya mencuri perhatian dulu lah bahwa kita bisa melejit di bawah kepemimpinannya Pak Erick gitu. Nah soal Sintayong ini ya saya rasa ini juga kasusnya sama nih kayak masyarakat kita, nggak boleh begitu. Main bola kita sportif ya. Kayak Bung Powell itu kita nggak boleh, itu dia juga anak bangsa, dia juga berperan, nggak boleh kita diskreditkan gitu loh. Terus netizen tuh kejam sama dia gitu. Kalau dia beda sama Sintayong itu nggak masalah, di batasan itulah, jangan seperti kayak ini kan kayak kampanye pemilu juga masyarakat kita. Ada yang nggak suka sama Sintayong, lalu kita hujat si Bang Towel. Saya nggak setuju kayak begitu tuh, cara perilakunya ditinggalin deh yang kayak gitu-gitu. Jadi Bung Towel itu juga pemikirannya ada benarnya, dan dia juga fungsinya checks balance supaya ya Sintayong juga kerjanya lebih keras lagi, tujuannya kan begitu. Nah yang lain lagi ada berita gembira juga nih bahwa ada klub yang namanya Como di Italia punya Jarum. Nah itu kan grupnya Jarum. Nah itu dia bisa suntik dana dari tim liga kecil bisa naik sampai jadi sekarang main di liga utamanya Italia. Ada peran Kurniawan Dwi Yulianto juga, artinya orang-orang kita juga sebetulnya nggak kalah gitu loh Pak. Nah itu yang jadi masalah adalah kemarin di periode yang lalu itu orang-orang yang baik, orang-orang yang benar itu tidak dikasih kesempatan atau dipinggirkan gitu. Nah, giliran di sini kan baru kelihatan. Ternyata pengusaha kita juga selain Pak Erick Thohir ada di Inter Milan, ini Jarum ternyata ada di Como gitu. Jadi saya pikir ya pembinaan di kita liga yang selama ini kayak terjadi ya kayak beginilah sikap kita tuh yang tadi ada pembicara yang bilang tuh bener mestakung gitu loh. Ya tragedi Kanjuruhan itu kan bukti bahwa penonton bola kita itu juga liar dalam tanda kutip. Itu diperbaiki gitu, jangan norak jadinya. Jangan ketika ya kita juga harus punya jiwa sportivitas. Kalau kita kalah tapi kita udah bermain maksimal itu lebih bagus. Jangan kayak kita kalah wasit dicari Instagramnya. Terus mau menonjolin nih, netizen Indonesia orang yang paling sadis kalau kasih komentar. Kita mau terkenal kayak begitu perilakunya. Harusnya kita berjiwa sportif. Kalau kita kalah, nggak apa-apa kita kalah. Besok kita latihan lebih keras lagi agar kita bisa juara di kemudian hari gitu. Setuju, Pak. Ini jadi masyarakat kayak begitu. Aduh, kayak main bola tuh musuhan beneran. Jadi kayak kampanye anak sesama anak bangsa kita sikat juga karena berbeda dengan kita. Nah, katanya kan berbeda itu walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Nah, di konteks yang begitu nih pemikiran yang ini yang saya perlu ngomongin gitu loh. Jangan orang beda dianggap musuh yang harus dibunuh, dibatiin, dihantem karakternya. Itu budaya parah gitu loh. Ya, itu juga yang mungkin Tuhan nggak mau kasih kita menjadi juara. Jumawa nantinya. Introspeksi juga. Kebetulan favorit saya nih Bung Ber. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih dan selamat buat Garuda Muda dan Sintayong yang telah berjuang. Minimal sampai semifinal udah luar biasa. Karena target yang kita kan 8 besar. Jadi dapat bonus sampai semifinal. Kalau saya pun lolos sampai Olimpiade itulah bonus super. Tapi kebetulan belum beruntung. Tapi kita lupakan aja lah, itu udah selesai.
Dan itu sangat suatu kesuksesan yang luar biasa buat anak-anak muda kita. Nah sekarang bulan Juni kan masih ada penyisian Pildun. Iya. Melawan Irak dan Filipina, ini harus masuk putaran ketiga. Karena kalau masuk putaran ketiga berarti kita lolos seleksi dari penyisian dari Piala Asia. Nah untuk selanjutnya karena ini sudah kelihatan sekali ya pembinaan dari STY itu luar biasa. Bahwa kita bermain udah gaya-gaya Eropa. Jadi kalau misalnya Andasa Samara itu kritik itu ya wajar lah. Itu Andasa Samara itu idola saya itu Bung Ber. Dulu ya. Di anak saya cuma kan Asmara itu karena saya idola. Oh gitu Pak. Dulu kan sekarang lain. Dulu kan formasi 2-3-5, sekarang kan dibalik 5-3-2. Jadi sekarang kan main-main di belakang itu udah biasa. Jadi sepak bola modern sekarang ini ya kita udah bisa ikutin. Mudah-mudahan kita bisa taraf nasional, taraf internasional, Asia maupun dunia. Mudah-mudahan lolos Piala Dunia putaran ketiga Bung Dini. Gini, Indonesia kan banyak manusia berapa 270 juta Pak. Masa nggak ada semuanya bisa dong nyariin kan dari Sabang sampai Merauke, bener nggak? Jadi yang pilih-pilih orang Jakarta, pilih saudara, pilih teman yang nggak bisa menang. Pertama mesti dijamin kehidupannya. Oh nggak? Terus sekarang pelatih kita nggak usah nonton itu di YouTube ya sama, bener nggak? Yang penting saya nilai ya. Semua harus fisik. Itu dari makanan. Makanan terjamin, kehidupan terjamin. Nggak mungkin lah kita bisa sejelek-jelek acan gitu. Itu kalau ada pemainnya pulang nggak mau nyari duit lagi gimana, bener nggak? Pemain saya dipilih-pilih. Nah, kita mesti ya sama Merauke nyari, nggak usah pilih apa yang penting dia bisa main, dijamin di penghidupannya. Harusnya nggak mungkin sejelek-jelek dah. Nah itulah, jadi kita kan istilahnya bola kan bulat, nggak mungkin lah kalau memang kita kan bisa begitu. Oke, jadi masalahnya apakah betul Pak? Saya nggak begitu jelas. Turun tangannya Pak Erick Thohir memberikan pembenahan yang luas sekali atas persepak bolaan Indonesia. Itu nggak Pak Ben? Pak Erick Thohir itu turun tangan belum ada setahun, betul ya Pak Ben? Betul. Nah, jadi artinya terlambat Pak. Kalau memang kita ekspektasinya Olimpiade 2024, harusnya Pak Erick Thohir sudah diberi kewenangan atas sepak bola Indonesia itu 2 tahun yang lalu. Jadi saya yakin segalanya berubah sekali. Ini cuma masalah kita dapat waktu terlalu pendek. Dengan terlalu pendek, apa yang kita capai itu menurut saya sudah sangat baik. Kalau menurut pandangan saya Bu, itu kan Pak Erick Thohir sama pelatihnya itu kan memang orang-orang yang memang dinilai di internasional bahkan di Asia ini memang punya kompetensi yang bisa diandalkan. Artinya kedepannya kembali ke pemerintahnya itu, bagaimana mereka memelihara departemen itu sendiri, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya, kepemudaan. Artinya kan kita butuh orang-orang yang seperti itu, cara berpikir yang demikian itu. Badan riset badan riset studi aja yang dikuasai sama Bu Megawati sampai sekarang pun apa yang dikerjakan kita belum memahami apa yang punya tujuan ke depan besok. Artinya saya harap pelatih sama manajerial seperti Pak Erick Thohir itu kita butuh banyak. Itu di wilayah paling atas. Kalau yang di paling bawahnya kan tingkat kelurahannya pun harus membentuk satu koordinasi bahwa harus ada sepak bola itu sekolahnya. Udah bagus. Jadi apa namanya, menuju era industri sepak bola Indonesia yang ke depan. Selama ini kan pemain-pemain kita masih dihantui besok mau makan apa gitu. Nah, dengan adanya prestasi seperti ini, orang tua juga akan meyakinkan bahwa sepak bola bisa menghidupi anak-anaknya ataupun nanti bibit-bibit ke depannya. Nah, Sintayong Pak Rudi? Ini Halo Pak Rudi. Sepak bola Indonesia akan melesat terbang.
Halo ya Bu. Ya, agak terputus-putus Pak Rudi. Gimana tadi yang terakhir, apa yang Anda sebutkan tadi? Akan dasar bahwa profesionalitas melesat terbang tinggi, kualitasnya udah semakin bagus. Saya mendukung sekali dan prestasi ini yang terbaik pada saat ini. Ini pendapat saya sih sudah bagus lah, udah naik kelas lah sekarang, udah masuk semifinal. Walaupun memang larinya masih kalah dengan Uzbekistan. Ternyata Indonesia kalau pimpinannya bagus ya polanya bagus, pembangunannya bagus, semuanya bagus. Makanya nanti pilihlah pemimpin yang bagus. Terima kasih. Tim Garuda U23 maupun tim Payung layak mendapatkan bintang. Penilaian saya seperti itu. Satu hal yang pasti, kalah ataupun menang mereka bukan karena pansos. Dalam olahraga itu kita dijunjung sangat tinggi. Bahwa kadang-kadang wasitnya setelah ya manusiawi lah itu. Selamat, mereka layak dapat bintang. Komentar singkat saya sementara itu saja. Terima kasih. Nah, ini justru baru aja dibicarakan sama Om Bob tadi malam tadi berapa menit yang lalu. Indonesia memang lah, bolehlah kita membanggakan lah hal-hal inilah. Sampai kita masuk posisi 4 sih ya oke lah, masuk semifinal sih sudah perjuangan yang hebat lah. Walaupun ya kita kalah sama Uzbekistan dan juga nggak dapat juara 3 di Irak sama Irak. Namun ya gitu, Om Bob bilang terlalu banyak dipuji. Jadi apa yang akibatnya? Besar kepala. Harusnya ya kalau mau menjadi tim yang solid, kerjasama yang tim yang baik, jangan terlalu dipuji-puji. Dan juga saya juga penggemar sepak bola juga sudah lama juga. Berdasarkan catatan FIFA yang pernah saya pelajari dulu ya, aku pernah dengar dari teman-teman semua yang hobi sepak bola. Ada lebih dari 5.000 anak berprestasi orang Indonesia. Tapi malahan apa? Mereka mainnya di luar negeri semua. Harusnya ya pemain-pemain Indonesia yang pernah main yang berprestasi itu harusnya direkrut. Jangan terlalu mengandalkan pemain naturalisasi. Oke lah, naturalisasi juga ada segi keturunan dari neneknya, kakeknya orang Indonesia, oke. Tapi ya betul kayak Bapak tadi itu, harusnya pemain Indonesia juga harusnya dikembangkan juga dong. Agar biar lebih kuat kita punya timnas kita. Dan satu hal lagi ya itu terlalu puji-pujian itu udah kelewatan itu. Ya saya harap ya para pendengar, terutama pelatih Sinteyong, tolonglah ya, ini harapan saya sebagai penggemar sepak bola ya. Ya tolonglah, jangan terlalu mengandalkan naturalisasi. Kalau bisa ya pakailah skill-skill yang paling kalian bisa lah. Kalau bisa lihatlah sepak bola dunia kayak di Eropa, Amerika Latin, di Jepang, Liga Thailand lah, itu salah satunya lah. Itu juga bagus-bagus mereka sepak bolanya. Terima kasih. Ya, saya pikir memang ya, tentu kita tidak menang itu memalukan. Buat saya pribadi, walaupun ini memang bisa berbeda pendapat lah ya orang. Kalau kita pakai pemain naturalisasi itu kayak aib sih buat pribadi ya. Karena 270 juta orang ini harusnya kalau SSB-nya, sistem perekrutannya itu benar, ya masa dari Pulau Sabang sampai Pulau Madura, sampai Ternate, sampai Papua, oh ya enggak ada untuk 15 orang pemain bola yang setelah kita pilih bagus, digebleng di Eropa nggak apa-apa, mereka dirumahkan ibaratnya di Eropa tuh 5 tahun atau 6 tahun. Tapi memang putra Indonesia yang lahir tumpah darahnya, yang ari-arinya itu ditanam di bumi Indonesia, bukan yang di Indonesia-Indonesiakan gitu. Jadi kalau strategi naturalisasi ini toh sudah kita coba berbelas tahun tidak memenangkan juga, mari kita ubah strategi dengan menggunakan putra Indonesia asli, ditempatkan di Eropa, pelatihan center mereka, training centernya itu selama bertahun, mungkin bisa merubah. Yang kedua, memang kalau puji-pujian ini itu bukan hanya pemain bola, kadang-kadang sebagai pribadi atau mungkin juga
kadang-kadang juga sebagai beda-beda lah orang. Tetapi Indonesia itu nggak boleh dipuji-puji, baik itu pemerintahnya, partainya, maupun individunya. Kalau kita punya camat, wali kota, bupati, gubernur terlalu dipuji, itu tahun depannya bisa kacau tuh kebijakannya gitu. Jadi lebih bagus diberikan penghargaan secukupnya, diberikan masukan-masukan yang juga berimbang begitu. Coba lihat kalau ada artis atau ada kepala daerah yang dipuji, mulai ngaco itu. Yang mendirikan ini, membuat ini. Jadi salah satu racun yang memabukkan itu, tapi legal, itu adalah pujian gitu. Itu makanya banyak orang yang kalau kena sugar coated itu mabuk, diabetes sendiri dia kan, walaupun nggak punya penyakit diabetes. Karena pesan yang sampai ke kuping itu adalah manis-manis semua gitu, sehingga begitu di lapangan menghadapi tim-tim yang memang latihannya lebih terstruktur, ya kalah gitu. Tetapi sekali lagi, coba kita jangan gunakan naturalisasi. Toh sudah belasan tahun pakai naturalisasi juga nggak pernah menang juga kan. Pakailah rakyat Indonesia yang asli, yang lahir dan hari-harinya ditanam, dipasang lampu sentir di Indonesia gitu, bukan dipasang di lampu sentir di negeri Belanda gitu. Terima kasih. Saya bilang ini ujian yang terlalu berlebihan, overacting lah. Terlalu berlebihan. Ini belum apa-apa udah sanjungannya luar biasa, euforianya luar biasa. Ini yang begini nggak benar, nggak benar. Terlalu disanjung-sanjung, akhirnya dia lupa diri. Pemainnya kita tuh lupa diri, ya udah akhirnya belum sama apa-apa ini, belum sampai Asia belum, apalagi Eropa, apalagi Amerika. Waduh, masih jauh lah. Jadi saya bilang jangan terlalu banyak euforia lah, jangan terlalu banyak menyanjung-nyanjung. Jadi ya istilahnya kepalanya besar lagi di sini. Ya, makasih. Saya sih bukan begitu penggemar bola ya. Cuman yang saya mau kasih pendapat Ibu ya, kalau boleh ya. Itu yang saya prihatinnya, ini pelatihnya kan dari luar negeri ya, bukan yang Melayu asli ya, bukan Indonesia asli maksud saya. Udah gitu pemain-pemainnya juga kebanyakan naturalisasi ya. Istilahnya tuh kayaknya di Indonesia itu kayak nama negara lain. Nah, mungkin di negara lain pelatih dari luar negeri nggak apa-apa lah. Tapi ini pemainnya juga dari luar gitu Bu ya, dinaturalisasi. Jadi tuh kayaknya sebanyak 200 juta kan Indonesia nggak ada yang bisa jadi main bola gitu ya. Kenapa mesti ngambil dari negara lain gitu Bu ya? Udah import beras import Jadi maksud saya tuh kebiasaan instan gitu Bu ya. Kayak di negara-negara lain tuh mereka melatih ya, baik itu olahraga atau apapun juga ya, itu bibit-bibit dari dalam negeri gitu Bu kalau bisa ya. Walaupun nggak masuk semifinal nggak apa-apa lah, tapi jangan main bajak, istilahnya bajak tuh kalau perusahaan Bu ya. Ngambil comot dari negara perusahaan lain atau negara lain begitu, itu kalau menurut saya kurang bagus ya. Kenapa nggak dari orang Indonesia sendiri yang dilatih bola biar pintar gitu Bu? Jangan dikit-dikit main naturalisasi, atau kalau beras tuh tinggal import, sembako tinggal import, itu nggak bagus buat Indonesia, nggak bakal bisa maju-maju Bu kalau begitu terus. Itu aja Bu, makasih. Kalau menurut saya ditanya cukup mengesankan, itu jawabannya sudah pasti ya, karena kita menunggu untuk masuk putaran AFC aja U23 itu berapa puluh tahun ya. Jadi penyisihan aja nggak pernah lewat gitu loh. Jadi mengesankan banget gitu loh, bahkan sampai masuk semifinal gitu dengan kepelatihan Sintayong ya. Tapi di belakang Sintayong juga saya melihat restorasi yang dijalankan PSSI melalui ketua umumnya sekarang Pak Erick Thohir, yang memang sudah ya kita tahu lah asam garamnya di Italia dia ya, bahkan dia dipercaya untuk men-take over sementara Inter Milan. Itu memang di kalangan FIFA sendiri dia udah cukup dikagumi gitu loh. Dan tadi saya dengar pengopini sebelumnya mengenai naturalisasi tidak Indonesianis ya. Jangan salah, dia nggak ngerti gitu loh bahwa proses naturalisasi yang terjadi itu bukan orang asing dengan blood 100%, bukan. Hapner, Jenner, Struijk itu semua berdarah Indonesia, ada darah Indonesianya, karena memang FIFA sendiri harus mewajibkan naturalisasi itu ada darah
murni hometownnya gitu loh. Jadi yang naturalisasi itu harus diingat bahwa dia tidak 100% darah orang asing, orang Belanda ataupun orang Inggris, tidak. Ya, jadi masih ada darah Indonesianya gitu loh. Dan mereka menginginkan ya mau ya oke, enggak masalah itu dengan mungkin statusnya green card ya, PR gitu loh. Dan itu sah gitu loh, dan strategi itu memang harus dijalankan karena untuk menulari ya, ibaratnya untuk ngeblended ya, jadi blended dengan pesepak bola lokal yang kita tahu sekarang bibitnya udah bagus banget. Sintayong menemukan Rizky Ridho, saya dulu nonton sepak bola Indonesia itu udah males banget. Tetapi ini cukup mengesankan dan mereka masih muda ya. Rizky Ridho belum 21, ya kan, Marcelino belum 20. Tetapi gerakannya, bahkan di media massa itu saya baca ya memang waktu di Qatar itu Marcelino itu menjadi bidikan dari asisten pelatihnya Roberto Mancini yang memang lagi melatih Arab Saudi. Baik. Gitu loh. Jadi kalau kita ngerti ya, sedikit banyak ngerti dunia persepak bolaan, itu harusnya kita beropininya beda lah pasti seperti itu. Dan memang kerja keras ini nggak boleh selesai sampai di sini saja. Sintayong pun bersama dengan PSSI sudah berjalan 5-6 tahun ya, bahkan ya itu dapat perpanjangan lagi sampai 2027 dan memang Sintayong banyak menghapus pemain-pemain tua yang memang ya kita dengar memang banyak malas gitu loh. Tetapi kita lihat pemain-pemain muda U23 kita itu 90 menit bahkan 120 menit nggak ada kelelahan. Itu di situ ya. Jadi harus mengerti banget lah sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana proses PSSI ini bergulir gitu loh. Dan harus kita dukung sih. Makasih. Ya tadi saya ada bilang, saya baru ingat juga ya, Pak Erik ada mau kasih bonus gitu ya. Jadi itu sebenarnya menurut saya bukannya berita bagus, tapi beri beban gitu loh. Jadi kayak ada tekanan di beban mental mereka harus menang. Nah makanya tadi saya bilang kalau psikologinya itu nggak fokus harus menang atau dia terlalu over PD, nah mainannya jadi yang tadi Bapak bilang itu benar juga, jadi individual gitu loh. Ya kita bukannya saya bukan pemain sepak bola jadi bisa komen mereka, bukan begitu, tapi di olahraga manapun sama. Kalau kita terlalu over PD dan ada tekanan, jadinya mainnya nggak loss gitu loh. Nah itu sih menurut saya sih ya namanya ada perkembangan, kita mungkin nggak berharap itu, tapi kemarin lawan Korea kan menang penalti juga gitu loh. Jadi bukan berarti kita benar-benar menang karena lebih hebat, kan penalti kan bisa menang bisa kalah gitu kan, nggak ada yang bisa bilang mastiin gitu. Jadi menurut ya moga-moga ada perbaikan lah gitu aja. Oke, makasih. Saya sependapat dengan Pak yang nomor 3 tadi. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan ekonomi, pajak. Ya sepak bola. Kadang-kadang kita itu kan sekarang udah kehilangan kebanggaan. Ya kalau Indonesia lagi bangga ya alhamdulillah bagus begitu loh. Jadi jangan, sekarang itu Cina berapa banyak penduduknya, India masuk juga enggak gitu loh. Jadi kita harus bangga. Naturalisasi kan sekarang udah dibuat sedemikian rupa bahwasanya dia darah Indonesia. Jadi harus bangga lah. Udah berapa puluh tahun Indonesia nggak masuk gitu loh. Jadi yang ada dibanggakan ya dibanggakan dulu. Kalau masalah pajak, bea cukai segala macam ya kita teriak-teriak. Ini kan ceritanya sepak bola. Namanya opini ya bebas. Tapi jangan juga memprovokasi. Ada saya lihat di sini asal komentar provokasi seolah-olah Indonesia nggak ada apa-apanya. Tapi makan enak di sini. Kalau nggak balik ke Tiongkok. Kalau berani bisa nggak bersaing di sana. Terima kasih. Ya saya sih bukan ahli bola sih, cuman menurut saya kan udah kalah dari Uzbek ya, dan dia polanya sama gitu loh, sama yang selanjutnya dia lawan apa tuh, Irak atau Kuwait ya, saya lupa. Nah itu kan polanya sama dan dipakai strategi yang sama, yang menurut saya ya kalah. Dan menurut saya sih terlalu sering dipuji juga ya
Jadi kayaknya kita itu jadi nggak waspada gitu. Jadi terlalu menganggap enteng. Jadi kalau menurut saya sih mentalnya harus diubah lah gitu loh. Jadi kalau mau menang mau kalah tetap fokus gitu loh. Jangan terpengaruh. Saya melihat kayak komen-komennya banyak yang udah kalau udah kalah nggak apa-apa, kita tetap bangga apanya gitu loh. Saya bingung loh. Bukan berarti kita nggak menghargai ada kemajuan. Cuman sebenarnya menurut saya kemungkinan bisa performanya bisa lebih baik kalau mentalnya itu mental juara. Kalau orang bilang mau kalah mau menang dia tetap berusaha terus, tetap konsentrasi. Dia nggak peduli ntar saya kalau menang abis ini ntar saya mau bikin live, mau bikin kata-kata apa ya kepada fans saya gitu. Nggak usah pikirin gitu. Jadi mau menang mau kalah tetap aja gitu loh. Itu sih yang menurut saya harus ditambahin gitu. Oke, makasih. Ya, menurut saya juga perlu diapresiasi ya. Dari berapa lama itu 15-an tahun nggak pernah masuk final. Sekarang udah masuk final, itu udah lompatan tersendiri ya, lompatan jauh. Jadi kita juga harus mengapresiasi mereka yang jadi pelakunya, walaupun tidak bisa semua memuaskan orang ya, pasti ada yang negatif atau apa, tapi mereka kan tidak menghargai keringat mereka. Cuma ya itu gara-gara bonus yang dijanjikan semuanya jadi egois. Itu masalah uang sensitif soalnya. Itu strategi dari Pak Erick Thohir juga susah, jadi mengenai duit semuanya jadi ego. Mereka masing-masing mikirin diri sendiri. Saya masukin gol, ya saya yang dapat duitnya gitu. Jadi strateginya jadi salah. Atau pelatihnya juga nggak dipikirin. Yang penting saya masukin gol, nggak perlu kerja sama tim. Nah, mengenai prestasi mereka patut diapresiasi karena udah kelamaan kita tidur. Nah, sekarang udah bangkit lagi. Nah, kita juga menghargai Sintayong. Kalau kita orang Indonesia, kita mengkhianati negara sendiri gimana gitu. Nah, dari situ aja itu udah merupakan satu gimana ya perasaan Sintayong mengkhianati negara sendiri. Dia bisa mengalahkan negara dan mengubur impian negaranya untuk masuk Olimpiade. Tapi ya kita jangan negatif dulu lah. Ya, kita untuk berkembang ya harus begitulah, tahap demi tahap, jangan langsung melambung tinggi tiba-tiba nyungsep. Nah, itu juga bahaya. Jadi saya mengapresiasi buat mereka yang berjuang. Selamat, dan kita tetap di belakang anda semua pemain bola. Walaupun kita penonton, kita kadang-kadang bego tapi komentarnya tinggi banget. Oke, terima kasih Pak. Bola kita ya, iya bola. Saya waktu lawan Korea sih nonton, puas. Tapi pas kesananya saya kayaknya nggak pesimis gitu. Waktu pas lewatin Koreanya menang, pas situnya saya nggak nonton lawan Uzbek, nggak nonton. Ini habis udah peluangnya itu kayaknya jauh. Habis beranggapannya itu tadi karena udah diiming-imingin bonus. Jadi di benaknya itu bonus, bukan bermain. Jadi tim kerjasamanya masih ada yang kurang gitu. Jadi waktu lawan Uzbek kita dibegitukan, masa kita diam. Sampai terakhir lawan, ya kalau lawan junior gitu, kalau saya prediksi ya itu kalah stamina dah, tenaga sama mereka itu. Nggak nonton juga saya. Jadi kembali lagi, ya selama pengurus bukan profesional, gimana ya kita? Tunggu saja lah, kita lihat suatu mujizat yang bagus untuk Indonesia ke depan, karena semuanya ini kan kembali lagi dari pimpinannya, dari pemerintahnya juga. Kalau yang ditamakannya anak-anak kita ini dididik dengan benar, jadi itu anak-anak kita ini banyak ini semuanya peluang-peluang itu. Makanya mereka banyak sebagian yang sudah profesional, mereka di luar semua. Jadi kembali lagi saya bilang, sekarang aja mereka pada rebut nyari bangku nih, nyari kekuasaan. Kayak olahraga itu di nomor sekian kan. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.